suamiku membawa selingkuhannya yang lumpuh ke rumah kami. Anehnya, gelombang kelegaan justru menyapuku, dan aku berbicara dengan tenang. Aku ditugaskan ke kantor pusat Eropa untuk rotasi selama 5 tahun. Aku berangkat malam ini. Suamiku berdiri membeku sepenuhnya. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Aku senang melihat sejauh mana cerita-cerita ini menyebar. Beritahu aku di kolom komentar dari belahan dunia mana Anda menonton. Dia mungkin tidak pernah membayangkan akan datang hari di mana aku bisa begitu tenang setelah melihatnya membawa selingkuhannya ke rumah kami, apalagi dalam kondisi di kursi roda. Pintu depan berderit, engselnya mengeluarkan suara logam yang kering. Aku berdiri di ambang pintu, mencengkeram tali tasku, dan melihat ke dalam. Rumah yang begitu kukenal tiba-tiba terasa sangat asing. Di lantai, sandal rumahku telah ditendang ke samping, digantikan oleh sepasang sepatu asing, sepatu flat wanita yang lembut dan praktis, jenis yang biasa dipakai pasien. Dari ruang tamu, suamiku, Bima Aditya, muncul. Pakaiannya kusut, matanya berat karena kelelahan. Inilah pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidupnya. Bima melihatku dan membeku, pandangannya terpaku pada pakaianku. Aku mengenakan setelan celana yang dijahit sempurna, elegan dan kuat. Sangat kontras dengan pakaianku yang biasanya sederhana dan bersahaja. "Kamu mau pakai baju apa?" tanyanya, suaranya diwarnai iritasi. Aku menjawab dengan ketidakpedulian total. "Aku harus pergi kerja." Dia mendengus. "Memangnya ada acara penting apa di bagian SDM hari ini?" Aku tidak menjelaskan. Aku berjalan masuk dalam diam, meletakkan tasku di sofa, dan segera mengambilnya lagi. Isinya tidak banyak, hanya sebuah map manila, tapi bagiku, itu adalah masa laluku sekaligus senjataku. Di dalamnya ada laporan keuangan, catatan personalia, dan sebuah perekam suara digital. Perekam itu tidak sengaja menyala malam sebelumnya saat aku mengganti baterainya. Tapi terkadang, justru kecelakaan semacam itulah yang menarik seseorang keluar dari jurang yang dalam. "Tunggu sebentar," teriak Bima, mengikutiku ke pintu masuk. "Kamu benar-benar tidak peduli dengan ini? Direktur regional yang baru dari pusat akan datang untuk inspeksi hari ini, dan aku bahkan belum selesai bersiap-siap." Aku berbalik menatapnya. Mataku tidak lagi memancarkan kehangatan seperti dulu. "Pekerjaanmu adalah masalahmu." Wajahnya langsung menggelap. "Maya," katanya, merendahkan suaranya. "Kamu lupa. Kita masih menikah." Aku tertawa kecil, dingin. "Benarkah?" tanyaku. "Apa kamu ingat itu saat kamu membawa wanita itu ke rumah kita?" Dia terdiam. Pada saat itu, suara wanita yang rapuh terdengar dari ruang tamu. "Mas Bima, sayang, aku mau ke kamar mandi." Itu adalah suara yang manis dan dibuat-buat, tapi membuat kulitku merinding. Bima segera berbalik dan bergegas masuk. "Iya, aku datang." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku membuka pintu dan berjalan keluar. Suara pintu yang tertutup di belakangku terasa seperti selembar halaman hidupku yang dirobek. Di dalam lift, aku menatap diriku di cermin. Hari ini aku memakai lipstik yang lebih berani dari biasanya. Merah delima yang cerah menonjol di kulit pucatku. Aku tersenyum. Bukan senyum pasrah. Itu adalah senyum seseorang yang telah menyelesaikan semua persiapannya. Ponselku bergetar. Pesan dari Adrian Wijaya, seorang wakil presiden perusahaan dan satu-satunya pria di perusahaan yang kupercayai. Sudah tiba. Ruang rapat sudah siap. Kita mulai jam 9, balasku. Aku sedang di jalan. Saat aku melangkah keluar dari gedung apartemen mewah itu, matahari pagi menyinari wajahku. Halaman mulai dipenuhi orang-orang yang berangkat kerja. Beberapa tetangga berbisik saat melihatku. "Bukankah itu istrinya Pak Bima? Lihat cara berpakaiannya hari ini. Kudengar dia membawa selingkuhannya tinggal bersama mereka. Kasihan sekali." Aku mendengar setiap kata, tapi pura-pura tidak. Gosip hanya punya bobot saat kau lemah. Sebuah sedan hitam mewah berhenti di depanku. Jendela turun, memperlihatkan asisten Adrian di kursi pengemudi. "Ibu Direktur, Bapak Adrian mengutus saya untuk menjemput Anda." Aku membuka pintu dan masuk.
Mobil itu melaju mulus ke dalam lalu lintas pagi. Sambil melihat ke kaca spion, sang asisten berbicara. Rumor sudah menyebar di seluruh kantor cabang. Semua orang tahu seorang eksekutif senior dari pusat akan datang hari ini. Bu Direktur, suami Anda, manajer penjualan Bima Aditya, telah bertanya ke semua orang seperti apa bos baru itu. Dia bahkan menyiapkan hadiah selamat datang. Apa yang dia siapkan? Tanyaku dingin. Dari yang saya dengar, 1 set teh poci kerajinan tangan yang cukup mahal dan 2 botol whisky premium. Dia meninggalkannya di kantor direktur pagi ini. Aku tertawa kecil, meremehkan. Biarkan saja. Aku memalingkan wajah ke jendela. Aku telah melewati rute ini selama 4 tahun. Hari-hari berdesakan di KRL yang padat. Hari-hari basah kuyup karena hujan. Dan Bima tidak pernah, sekalipun, bertanya, mau ku jemput? Dia biasa berkata, kamu kan cuma staf administrasi, kenapa dramatis sekali? Memikirkannya sekarang, bukan karena aku tidak membutuhkannya. Tapi karena dia percaya aku tidak pantas mendapatkannya. Mobil berhenti di depan kawasan perkantoran. Aku keluar dan mengambil napas dalam-dalam. 4 tahun penantian berakhir hari ini. Aku masuk ke lift dan menekan tombol lantai teratas. Pintu tertutup dan kehidupan baru mulai terbuka. Ketika pintu terbuka di lantai eksekutif, tempat itu begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar bunyi hak sepatuku di lantai marmer. Klik, klak, langkah yang mantap, pelan, dan penuh tekad. Sama seperti detak jantungku sendiri. Saat itu, tidak ada kecemasan, tidak ada ketergesaan, hanya ketenangan yang dingin. 4 tahun. Selama 4 tahun, aku bekerja sebagai staf rendahan di bagian SDM dan administrasi, menahan rasa tidak hormat terus-menerus dan berjalan di atas kulit telur. Bahkan ketika aku pulang terlambat, aku harus memasak, mencuci, dan mengurus suami yang bahkan tidak memperlakukanku seperti istrinya. Dulu aku berpikir jika aku berusaha cukup keras, jika aku bertahan, jika aku sabar, hidupku pada akhirnya akan berubah. Tapi ada hal-hal yang tidak berubah hanya karena kau menahannya. Ada orang-orang yang hanya akan menarikmu lebih dalam semakin kau mengalah. Pintu ruang rapat utama sedikit terbuka. Aku tidak langsung masuk. Aku berhenti sejenak, bukan karena ragu, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku di masa lalu, wanita rapuh dan penurut yang percaya pada cinta yang salah. Mulai saat ini, dia tidak ada lagi. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Hampir 30 orang sudah duduk di kursi mereka. Suasana tegang memenuhi ruangan. Semua orang duduk tegak, berbicara dengan suara pelan, mata mereka terus melirik ke arah pintu. Di tengah meja ada Bima. Dia sedang menatap pangkuannya, mengetik dengan panik di ponselnya. Kecemasannya sangat terasa. Salah satu kancing kemejanya salah pasang, dan rambutnya berantakan. Jelas sekali dia meninggalkan rumah dengan panik. Aku mengamati semuanya dari ambang pintu sejenak. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima, Maya, kamu di kantor SDM, tolong coba cari tahu direktur baru itu seperti apa. Kepribadiannya bagaimana, aku belum siap. Aku membaca pesan itu, tidak membalas, dan mengunci layar. Dari pintu samping, Adrian memasuki ruangan. Dia mengenakan setelan abu-abu gelap yang sempurna, sosoknya yang tinggi bergerak dengan langkah mantap. Tanpa sepatah kata, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Apakah semua sudah di sini? Tanyanya. Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas. Direktur interim yang akan lengser segera berdiri, menyeka keringat di dahinya. Iya, semua kecuali 1 orang dari tim penjualan. Seharusnya dia sebentar lagi tiba. Adrian melirik arlojinya. Tepat jam 9 pagi. Suasana langsung tegang seperti senar yang akan putus. Saat itu, pintu terbuka dengan kasar dan Bima bergegas masuk, terengah-engah. Maaf sekali. Ada urusan keluarga darurat. Adrian nyaris tidak meliriknya sebelum duduk. Bima bergegas ke kursi di sudut. Menundukkan kepalanya, tangannya masih gemetar. Aku menyaksikan semuanya dari luar. Pria yang dulu biasa membentakku di rumah kini gemetar di hadapan orang lain. Sungguh ironis. Adrian mengetuk meja dengan lembut. Saya mengadakan pertemuan ini untuk mengumumkan keputusan eksekutif yang penting.
Suaranya tenang. Tepat. Kantor pusat telah menunjuk seorang direktur regional baru untuk mengambil alih kendali penuh atas cabang ini. Gumaman menyebar di ruangan. Orang ini akan bertanggung jawab langsung atas reorganisasi struktural, audit keuangan, dan mengawasi semua operasi penjualan. Udara menjadi semakin berat. Kami mengharapkan pertumbuhan pendapatan minimal 30% dalam 3 bulan ke depan, dan pada saat yang sama kami akan melakukan pengurangan staf sebesar 20%. Beberapa orang menelan ludah dengan susah payah. Seluruh ruang rapat tenggelam dalam keheningan yang berat. Aku melihat Bima merosot di kursinya. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya dan tangannya mulai mengetik panik di ponselnya. Pesan baru muncul di layarku. Maya, kamu dengar soal PHK 20%? Habislah aku. Bisakah kamu membantuku bicara baik-baik dengan direktur baru? Cari tahu apa yang dia suka. Aku akan traktir dia makan malam super mahal. Aku membaca pesan itu, membiarkannya terbaca, dan membisukan ponselku. Adrian berdiri. Sekarang, mari kita sambut direktur regional Anda yang baru. Semua orang menoleh ke arah pintu pada saat bersamaan. Pintu terbuka perlahan, dan aku berjalan masuk. Suara hak sepatuku nyaris tak terdengar, tapi saat itu, rasanya seolah-olah semua udara telah tersedot keluar dari ruangan. Aku tidak berhenti. Aku tidak melihat ke samping. Aku berjalan lurus ke depan. Aku melewati tatapan-tatapan kaget. Aku melewati pria yang pernah kusebut suamiku saat aku duduk di kursi utama di ujung meja. Ruangan itu masih lumpuh karena syok. Bima menatapku. Matanya berubah dari kaget menjadi tidak percaya, dan akhirnya menjadi teror mutlak. Ponsel di tangannya terlepas dan jatuh dengan bunyi gedebuk di atas meja kayu. Aku menatapnya dengan ketenangan mutlak. Adrian berdiri di sampingku dan berbicara dengan jelas. Ini adalah direktur regional Anda yang baru, Ibu Mayasari. Keheningan panjang menyusul. Tidak ada yang berkata apa-apa. Seolah-olah seluruh ruangan telah membeku. Direktur interim yang lama adalah yang pertama bereaksi, melompat berdiri. Ibu Direktur, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Yang lain bergegas berdiri. Selamat datang, Ibu Direktur. Tanpa ekspresi, aku mengangguk sedikit. Hanya satu orang, Bima, yang tetap duduk, bukan karena dia tidak mau berdiri, tapi karena kakinya tidak lagi merespons. Aku membuka map Manila di depanku. Suaraku tidak keras, tapi bergema dengan jelas. Bapak Bima Aditya. Dia tersentak hebat. Anda terlambat 5 menit, kataku. Menurut kebijakan perusahaan, bonus kinerja Anda untuk bulan ini dicabut sepenuhnya. Apakah Anda mengerti? Dia tergagap. Iya, maksud saya, iya. Aku mengangguk dan membalik halaman. Ada 3 ketidaksesuaian serius dalam laporan penjualan dari kuartal lalu. Aku mengangkat pandanganku, mengunci mataku padanya. Setelah pertemuan ini, bawa semua dokumen pendukung asli dan kwitansi ke kantor saya. Keringat mulai membasahi dahinya. Baik, Bu Direktur. Pertemuan berlanjut. Aku menjelaskan setiap poin dalam agenda secara logis dan ringkas, tidak membuang satu kata pun. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutku seperti pisau, memotong kesalahan dan penyimpangan yang telah mereka sembunyikan begitu lama. Wajah Bima, khususnya, semakin pucat setiap menitnya. Ketika pertemuan berakhir, dia yang pertama berdiri, praktis melarikan diri dari ruangan. Aku tinggal beberapa menit lagi. Tidak perlu terburu-buru. Semuanya baru saja dimulai. Telepon di mejaku berdering. Saat aku mengangkat gagangnya, suara Bima terdengar di ujung sana. Terdengar seperti diambang tangis, gemetar. Maya, apa kamu benar-benar direktur? Aku berhenti sejenak. Selama jam kerja, Anda akan memanggil saya Ibu Direktur. Dia terdiam. Maya, tolong. Soal yang kukatakan sebelumnya. Dengarkan penjelasanku. Pak Bima, potongku. Masalah pribadi akan dibicarakan di luar jam kerja. Tapi kita kan menikah, aku tertawa pelan. Menikah? Kataku perlahan. Apa kata itu bahkan terlintas di benakmu saat kamu membawa wanita itu ke rumah kita? Keheningan mengisi saluran telepon. Aku melanjutkan.
Saya ingin semua kontrak asli dan laporan pengeluaran ada di kantor saya pukul 3 sore. Jika ada satu halaman yang hilang, Anda akan menanggung tanggung jawab penuh. Aku menutup telepon dan bersandar di kursiku. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit, kota terlihat persis sama, jalanan ramai, mobil melaju kencang, tapi hidupku telah berubah total. Di dalam laci mejaku ada 2 map. Satu berisi surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Yang lainnya berisi semua bukti korupsi yang telah dilakukan Bima selama 4 tahun terakhir. Aku mengambil pena dan menambahkan 1 baris lagi ke dokumen hukum itu. Klaim penuh atas seluruh harta Gonogini dan tunjangan maksimal karena pelanggaran berat sumpah perkawinan. Aku meletakkan pena dan tersenyum. Bima, kamu bilang kamu ingin merawat selingkuhanmu. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu akan menghidupinya tanpa 1 rupiah pun. Sore itu, aku tidak pernah meninggalkan kantorku. Pintu kaca tebal kedap suara itu tetap tertutup rapat. Terlepas dari kekacauan di luar, satu-satunya suara di dalam adalah ketukan ritmis keyboardku dan napasku sendiri. Sinar matahari masuk melalui tirai tipis, memberikan rona kuning pucat di mejaku. Anehnya terasa damai, seperti ketenangan sebelum gelombang besar. Pukul 15.10, aku berhenti mengetik dan menutup laporan keuangan yang sedang kuperiksa. Angka-angka di halaman-halaman itu bukan hanya data perusahaan, itu adalah sidik jari dari uang yang digelapkan. Aku memeriksanya berulang kali, bukan karena aku ragu, tapi untuk memastikan bahwa begitu aku berbicara, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tepat pukul 3 sore, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Pintu terbuka. Bima ada di sana. Kemejanya lebih rapi daripada pagi tadi, dan dia telah menyisir rambutnya, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan teror. Dia membawa setumpuk dokumen tebal, bergerak dengan langkah pelan dan berat. Ibu Direktur. Gelar baru itu masih terasa canggung di lidahnya. Aku tidak langsung mengangkat kepala. Letakkan di sana. Nadaku benar-benar datar. Dia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Dalam keheningan kantor, suara gemerisik kertas terdengar sangat keras. Tanpa sepatah kata, aku membuka file pertama. Aku membolak-balik halaman 1 persatu. Bima tetap berdiri di depanku, tidak berani duduk. Keringat menetes di pelipisnya, menodai kerah ke mejanya. 1 menit, 2 menit. Udara menjadi pekat, menyesakan. Akhirnya, aku berhenti di 1 halaman. Pengeluaran ini, aku menunjuk ke baris itu. Jelaskan. Bima membungkuk, melihat kertas itu, dan menjilat bibirnya yang kering. Itu biaya hiburan untuk klien. Klien yang mana? Tanyaku seketika. Dia ragu-ragu. Pemasok. Pemasok yang mana? Aku mengangkat pandanganku mengunci mataku padanya. Dia membuang muka. Saya tidak ingat detail pastinya. Aku mengangguk pelan. Anda tidak ingat? Aku membalik halaman. Dan yang ini, dia menelan ludah. Itu biaya perjalanan. Tiket pesawat? Ya. Saya memesannya melalui agen eksternal. Lalu di mana kwitansinya? Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku membanting map itu hingga tertutup. Suara keras itu membuatnya terlonjak. Nama Anda Bima Aditya? Iya. Sudah berapa tahun Anda bekerja di perusahaan ini? 7 tahun. 7 tahun, ulangku. Dan Anda tidak bisa mengingat prosedur dasar? Dia menundukkan kepalanya, tidak mampu menatapku. Aku membuka laci, mengambil map manilaku sendiri, dan melemparkannya ke atas meja, menggesernya ke arahnya. Lihat ini, dia mengambilnya. Saat dia membalik beberapa halaman pertama, warna wajahnya memucat. Ini adalah ringkasan lengkap penggelapan dana yang kamu lakukan selama 4 tahun terakhir, kataku tenang. Klaim palsu, penarikan dana tanpa izin, dan suap ilegal dari pemasok, semuanya ada di sana. Tangannya gemetar hebat. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Buktinya tidak terbantahkan, potongku. Apa kamu pikir aku akan duduk di kursi ini tanpa melakukan pekerjaanku? Dia mundur selangkah. Maya, di gedung ini, kamu akan memanggilku Ibu Direktur. Suaraku pelan tapi sedingin es.
Dia langsung menutup mulutnya. Setelah hening lama, dia berbicara dengan nada memohon. Bu Direktur, apa ada cara untuk memperbaikinya? Saya bisa menyesuaikan angkanya. Mengembalikan uangnya. Aku menatapnya selama beberapa detik. Dengan apa? Dia tidak bisa menjawab. Dia tahu betul itu bukan masalah beberapa juta rupiah. Jumlahnya ratusan juta, mungkin lebih. Aku bersandar di kursiku. Kamu tahu, kataku. Aku tidak menutup mata selama ini karena aku bodoh. Dia bergidik dan mengangkat kepala. Aku tahu hampir semuanya, tapi aku tetap diam. Aku berhenti. Kamu tahu kenapa? Dia menatapku, benar-benar bingung. Karena aku pikir kamu adalah suamiku. Ruangan seakan membeku. Aku pikir jika aku bertahan sedikit lebih lama, jika aku pura-pura tidak tahu, keluarga ini akan tetap utuh. Aku tersenyum sedih. Tapi ternyata aku salah. Dia membuka mulutnya, suaranya bergetar. Maya, aku salah. Aku minta maaf. Sungguh. Aku menggelengkan kepala. Kamu tidak salah. Aku menatapnya dingin. Kamu hanya menjadi dirimu yang sebenarnya. Kata-kata itu menghantamnya seperti belati di dada. Dia maju selangkah dan praktis jatuh berlutut di depan mejaku. Tolong, Bu Direktur, beri saya satu kesempatan. Saya akan memperbaiki semuanya. Saya akan memulai dari awal. Aku menatap pria di hadapanku. Pria yang sama yang dulu membentakku, menghinaku, mengatakan aku tidak berharga. Sekarang dia menundukkan kepalanya, memohon. Diriku yang dulu mungkin akan luluh, tapi tidak lagi. Saya akan menyerahkan berkas ini ke Departemen Hukum dan Kepatuhan, kataku. Perusahaan yang akan memutuskan bagaimana melanjutkannya. Dia tidak, jangan. Jika ini sampai ke bagian hukum, mereka akan memecatku dan, tanyaku. Dia terdiam. Itu hanyalah konsekuensi dari tindakanmu. Dia berdiri di sana seolah-olah seluruh kehidupan telah terkuras darinya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara rendah dan putus asa. Maya, kita kan menikah. Kamu tidak bisa sedingin ini. Aku mengamatinya. Lalu aku membuka laci lagi, mengambil setumpuk kertas tebal yang distaples, dan meletakkannya di atas meja. Kamu benar, kataku. Itulah sebabnya aku memberimu jalan keluar. Dia menunduk. Itu adalah surat gugatan cerai. Tangannya mulai gemetar tak terkendali. Tanda tangani, kataku. Jika kita bercerai secara diam-diam dan tanpa konflik, aku tidak akan menuntut hukuman maksimal. Dia mengangkat kepala, matanya merah, dan asetnya? Aku menatapnya tajam. Setelah semua yang kamu lakukan, apa kamu benar-benar berpikir kamu punya hak untuk bertanya tentang aset? Dia tidak punya jawaban. Aku melanjutkan, apartemen itu atas namaku. Aku yang membayar cicilannya. Kamu tidak dapat apa-apa. Kata-kataku tepat dan menusuk. Dia terhuyung mundur dan jatuh ke kursi di seberang meja. Wajahnya pucat pasi. Maya, kamu tidak bisa melakukan ini. Tentu saja bisa, jawabku. Suaraku rendah tapi tak tergoyahkan. Keheningan kembali mengisi kantor. Satu-satunya suara adalah dengungan AC. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, dia berdiri dan mengambil surat cerai itu. Dia tidak menandatanganinya. Dia hanya memegangnya erat-erat. Kamu akan menyesal, gumamnya parau. Aku akan menunggu, jawabku. Dia menatapku untuk terakhir kalinya, berbalik, dan berjalan keluar dari kantor. Pintu dibanting hingga tertutup. Aku tetap diam sepenuhnya. Aku tidak bergerak. Aku tidak bahagia, juga tidak sedih. Aku hanya merasa ringan, seolah-olah batu yang kubawa selama bertahun-tahun akhirnya terangkat dari punggungku. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Adrian. Kamu baik-baik saja? Aku membalas. Aku baik-baik saja. Balasan datang seketika. Makan malam nanti? Aku menatap layar selama beberapa detik sebelum mengetik, boleh juga. Aku meletakkan ponsel dan melihat keluar jendela. Langit mulai gelap. Sinar matahari memudar menjadi senja. Hari akan berakhir, tapi aku tahu ini baru permulaan. Bima tidak akan menyerah begitu saja, dan jujur saja, aku juga tidak. Sore itu terasa lebih lama dari biasanya.
Setiap menit seolah meregang, seolah menguji kesabaranku. Setelah Bima pergi, kantor kembali sunyi, tapi pikiranku tidak lagi tenang. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku tahu gelombang berikutnya akan datang. Aku bahkan tidak perlu menebak. Pria seperti Bima, yang terbiasa memanipulasi dengan kata-kata, emosi, dan kebohongan, tidak akan menerima akhir ini dengan tenang, dan aku benar. Pukul 17.10, tepat saat aku akan mematikan komputer, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Bukan satu pesan, tapi puluhan. Aku membukanya. Itu adalah grup chat perusahaan di Slack. Dengan hampir 500 karyawan, nama Bima muncul berulang kali. Blok-blok teks besar membanjiri layar seolah-olah dia berteriak melaluinya. Bima Aditya, penjualan, semuanya. Hari ini saya harus mengungkap kebenaran. Direktur regional baru, Mayasari, adalah istri saya. Dia telah menghabiskan 4 tahun terakhir diam-diam mengumpulkan informasi untuk menjebak saya. Dia berselingkuh dengan Wakil Presiden Adrian Wijaya dan mereka menggunakan kekuasaan perusahaan untuk memaksa saya bercerai. Dia ingin mengambil semua aset saya. Yang saya lakukan hanyalah membawa seorang teman yang lumpuh ke rumah kami untuk merawatnya setelah kecelakaan. Dan beginilah cara dia membalas saya. Setiap kalimat adalah sebuah tikaman. Aku membaca semuanya tanpa melewatkan satu kata pun. Lalu aku meletakkan ponsel di atas meja. Aku tidak marah. Semuanya terasa terlalu akrab. Inilah Bima yang sebenarnya. Baginya, benar dan salah tidak penting. Hanya hasil akhir. Di luar kantorku, aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa, bisikan, pintu terbuka, orang-orang berhenti di koridor. Rumor itu menyebar seperti api. Telepon mejaku berdering. Itu adalah direktur interim yang lama. Ibu Direktur, apa Anda sudah melihat ini? Suaranya penuh kepanikan. Sudah, jawabku tenang. Bukankah kita harus segera mengambil tindakan? Tidak, biarkan saja untuk saat ini. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia mau. Pria di ujung sana ragu-ragu. Baiklah. Aku menutup telepon. Aku memandang ke bawah ke kerumunan yang meninggalkan gedung. Lampu jalan mulai berkedip. Kota saat senja selalu indah. Tapi di dalam menara-menara baja dan kaca ini, berapa banyak cerita buruk yang tersembunyi. Aku mengambil tasku dan meninggalkan kantor. Begitu aku membuka pintu, koridor menjadi sunyi senyap. Tatapan yang diarahkan padaku adalah campuran dari rasa ingin tahu, kecurigaan, dan bahkan penghinaan. Aku tidak berkata apa-apa. Dengan postur tegak, aku berjalan dengan langkah mantap dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah seluruh sirkus yang terjadi online sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu bahwa mencoba menjelaskan diri pada saat itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku sampai di lobi gedung. Begitu aku keluar dari lift, aku melihatnya. Bima berdiri dengan beberapa pria dari tim penjualan dan orang lain dari gedung. Wajahnya merah. Suaranya keras dan tidak terkendali. Pikirkan saja, teman-teman. Saya sudah bekerja di sini selama 7 tahun. Rekam jejak saya sempurna. Tapi begitu wanita itu menjadi direktur, dia mulai mencari cara untuk memecat saya. Ini perusahaan, bukan kerajaan pribadinya. Orang-orang di sekitarnya tidak berkata apa-apa, tapi ekspresi mereka berubah. Mereka mulai mempercayainya. Aku berhenti dan menatapnya. Bima juga melihatku. Kilatan kemenangan melintas di matanya sebelum berubah menjadi ekspresi kesakitan yang mendalam. Maya, teriaknya, memastikan semua orang bisa mendengar. Akhirnya kamu berani turun. Setiap kepala di lobi menoleh ke arahku. Aku berjalan maju dengan tenang sampai hanya beberapa meter darinya. Pak Bima, kataku, suaraku benar-benar mantap. Dia menyeringai. Oh, benar. Budau-budau aku benar-benar mantap. Saya adalah direktur regional di sini, jawabku. Saya sarankan Anda menggunakan panggilan yang pantas. Suasana menjadi tajam. Dia mengatupkan rahangnya, tapi tetap meninggikan nadanya. Baiklah, Bu Direktur, kalau begitu jelaskan. Mengapa Anda memaksa saya untuk menceraikan Anda? Mengapa Anda ingin mengambil semuanya dari saya? Aku menatapnya selama beberapa detik. Anda sudah selesai bicara? Dia ragu-ragu.
Jika Anda belum selesai, silakan lanjutkan, kataku. Anda punya banyak penonton. Katakan apapun yang Anda mau. Dia sejenak terkejut, tapi pulih dengan cepat. Wanita ini berpura-pura menjadi karyawan biasa sambil memata-matai saya. Dia bersekongkol dengan wakil presiden untuk menjebak saya. Dialah yang berselingkuh. Cukup, aku memotongnya. Aku tidak berteriak, tapi suaraku membawa otoritas mutlak. Lobi menjadi sunyi senyap. Aku menatapnya. Karena Anda sudah selesai, sekarang giliran saya. Aku membuka tasku, mengambil perekam digital dan menekan tombol putar. Sebuah suara jernih bergema di ruangan. Suara yang dikenali semua orang. Perlakukan saja dia seolah-olah tidak ada. Memangnya dia bisa apa? Nanti kalau sudah waktunya, aku akan ceraikan dia dan ambil semuanya. Itu adalah suara Bima yang direkam di ruang tamu kami malam sebelumnya. Lobi membeku. Aku mematikan perekam dan menatapnya. Itu kata-katamu. Tepat sebelum kamu membawa selingkuhanmu ke rumahku, semua warna terkuras dari wajahnya. Selanjutnya, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan layar dengan grup Slack. Anda menyebarkan rumor palsu dan jahat yang menuduh saya berzina dan mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan. Aku menurunkan tanganku. Anda tahu ini disebut apa? Tidak ada yang menjawab. Pencemaran nama baik, kataku. Anda telah merusak reputasi seseorang dan perusahaan ini. Itu adalah pelanggaran yang dapat dituntut secara hukum. Suaraku tetap tegas, setiap kata mendarat seperti palu. Bima mundur. Kamu mengancamku? Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku menatapnya tenang. Saya hanya memberitahu Anda konsekuensinya. Dia lumpuh. Bisikan di sekitar kami mulai lagi, tapi nadanya telah berubah total. Tatapan yang diarahkan pada Bima tidak lagi simpatik. Aku maju selangkah. Pak Bima, saya memberi Anda kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadi kita secara pribadi, tapi Anda memilih jalan ini. Aku berhenti. Jadi sekarang kita akan menyelesaikannya secara tegas sesuai aturan. Dia mulai gemetar. Kamu tidak bisa melakukan ini. Dulu kamu pikir kamu bisa, jawabku. Jadi aku juga bisa. Setelah hening lama, aku berbalik dan berjalan menuju pintu putar tanpa melihat ke belakang. Angin malam terasa sejuk, tapi tidak bisa memadamkan panas dari apa yang baru saja terjadi. Di belakangku, aku mendengar Bima berteriak, "Maya, tunggu." Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu bahwa sekali kau membelakangi seseorang, kau tidak perlu melihatnya lagi. Sedan Adrian diparkir di tepi jalan. Dia keluar dari mobil dan menatapku. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk. "Aku baik-baik saja." Dia membukakan pintu untukku. Saat aku masuk ke kursi penumpang, pintu tertutup dengan bunyi gedebuk yang solid, benar-benar memblokir kebisingan dari jalan. Mobil melaju ke lalu lintas. Aku menyandarkan kepalaku di kursi kulit dan memejamkan mata. Aku tidak lelah. Hanya hampa. Adrian tidak mendesak untuk bertanya detail. Dia hanya mengemudi dengan lancar. Beberapa menit kemudian, dia memecah keheningan. "Kamu menanganinya dengan baik." Aku membuka mata dan melihat keluar jendela. "Ini belum berakhir," kataku. "Ini baru permulaan." Mobil bergerak melalui jalan-jalan yang kini diterangi oleh ribuan lampu. Kerumunan jam sibuk kabur di bawah cahaya hangat lampu jalan. Terasa hangat dan dingin pada saat yang sama, persis seperti keadaan pikiranku. Badai telah berlalu, tapi aku tidak bisa menyebut ini kedamaian. Aku tetap diam, menyaksikan gedung-gedung berlalu seperti fragmen kenangan yang diputar ulang. Aku tidak lagi punya energi untuk bertahan. Adrian tidak menyelidik lebih jauh. Dia sepertinya mengerti bahwa terkadang keheningan lebih berharga daripada kata-kata. Hanya ketika mobil berbelok ke jalan yang lebih sepi, dia berbicara dengan lembut. "Kamu mau makan apa?" Aku berpikir sejenak. "Apa saja boleh." Dia mengangguk dan berhenti di depan sebuah restoran kecil yang tidak mencolok. Restoran itu tidak mewah, tapi terlihat sangat bersih dan tenang. Aku keluar dari mobil dan mengambil napas dalam-dalam. Udara malam membawa aroma makanan panggang, knalpot mobil, dan realitas sehari-hari yang sangat nyata, hal-hal yang telah kualami selama 4 tahun, tapi tidak pernah benar-benar kuperhatikan.
Kami duduk di sebuah meja di belakang. Adrian memesan sesuatu yang sederhana, ayam bakar, tumis sayuran, dan 2 cangkir teh hangat. Aku meletakkan tanganku di atas meja, memperhatikan uap yang mengepul dari cangkirku. Butuh beberapa saat bagiku untuk berbicara. Bagaimana penampilanku hari ini? Adrian tidak langsung menjawab. Dia menatapku selama beberapa detik seolah-olah hati-hati memilih kata-katanya. Kamu lebih kuat dari sebelumnya. Aku berhasil tersenyum tipis. Apa dulu aku selemah itu? Bukan karena kamu lemah, dia menggelengkan kepala. Kamu hanya terlalu percaya pada orang. Kata-katanya membuatku terdiam. Dia benar. Aku percaya bahwa jika aku cukup baik, jika aku cukup lama bertahan, orang lain akan berubah. Tapi ada orang-orang yang bukan hanya tidak berubah, mereka prosto tidak layak. Makanan datang. Aku mengambil garpu tapi tidak langsung makan. Sambil menatap Adrian, aku melanjutkan. Sejauh mana kita akan membawa ini di perusahaan? Sampai tuntas, jawabnya tanpa ragu. Itulah yang kuharapkan. Aku mengangkat kepala. Apa menurutmu aku terlalu keras? Adrian sedikit mengernyit. Keras? Ulangnya. Kamu dikhianati, dimanipulasi, dan dimanfaatkan selama 4 tahun. Kamu hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakmu. Aku terdiam. Logikanya yang lugas membuatku merasa lebih ringan. Dia benar. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku hanya menolak untuk menoleransinya. Kami menghabiskan makan malam kami dalam keheningan. Ketika kami meninggalkan restoran, hari sudah benar-benar gelap. Kota adalah lautan cahaya terang. Tapi di dalam diriku, ada kekosongan yang jernih dan tajam. Adrian mengantarku pulang. Mobil berhenti di depan gedung apartemenku. Aku menatap tempat yang telah kutinggalkan beberapa jam sebelumnya, bersumpah tidak akan pernah kembali. Tunggu di sini sebentar, kataku. Adrian mengangguk. Aku di sini. Aku keluar dan berjalan menuju pintu masuk halaman. Semakin dekat, semakin banyak suara yang kudengar. Bukan hanya kebisingan kota. Itu adalah pertengkaran. Aku berhenti dan melihat ke depan. Di bawah cahaya kuning lampu jalan, sekelompok tetangga telah berkumpul. Wajah mereka menunjukkan rasa ingin tahu, penilaian, dan semacam daya tarik yang mengerikan. Di tengah ada Bima. Di sampingnya, di kursi roda, ada Rania. Dia mengenakan piyama pink, rambutnya dikuncir 2. Dia memakai riasan tipis, tapi itu tidak bisa menyembunyikan kepolosan palsu dalam ekspresinya. Dia terlihat rapuh, tapi matanya tajam. Bima praktis berteriak, "Semuanya, saya butuh kalian jadi saksi. Istri saya mengusir saya dari rumah saya sendiri. Saya hanya membawa seorang teman yang mengalami kecelakaan parah ke sini untuk membantunya pulih. Dan beginilah cara dia memperlakukan saya." Beberapa tetangga mulai bergumam. Dulu kelihatannya baik, tapi ternyata dingin juga ya, kasihan sekali. Aku berdiri dalam bayang-bayang mendengarkan. Aku tidak terburu-buru. Rania, sambil menyeka air mata dari kursi rodanya, berbicara dengan suara gemetar. "Mas Bima, tolong hentikan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak datang dan menyebabkan masalah di antara kalian." Itu adalah suara yang lembut, diperhitungkan dengan sempurna untuk menimbulkan simpati. Bima segera membungkuk dan meraih tangannya. "Ini bukan salahmu. Dia yang tidak punya hati. Dia sangat egois." Mendengar itu, aku tertawa kering. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat beberapa orang menoleh. Ketika aku melangkah ke dalam cahaya, kerumunan itu secara otomatis menyingkir. Melihatku, mata Bima berbinar seolah-olah dia telah menemukan keselamatannya. "Maya, kamu kembali." Nadanya berubah seketika, mengadopsi peran korban. "Katakan pada mereka. Katakan pada semua orang aku tidak melakukan kesalahan. Aku berjalan sampai aku berdiri di depannya. Aku tidak marah. Aku tidak tersenyum. Aku hanya tenang." "Sudah selesai?" Dia ragu-ragu. "Kalau ada lagi yang mau kamu katakan, katakan saja," kataku padanya. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan." Dia ragu-ragu tapi terus maju. "Aku hanya butuh tempat tinggal. Ini juga rumahku.
kamu tidak bisa begitu saja mengusirku seperti ini. Aku mengangguk sedikit lalu menatap Rania. Bagaimana menurutmu? Dia tersentak. Aku tidak mungkin. Kalau kamu tidak mau mengatakannya, biar aku yang katakan. Aku merogoh tasku dan mengeluarkan dokumen terlipat. Aku mengangkatnya. Itu adalah sertifikat hak milik apartemen. Namaku tercetak dengan jelas di atasnya. Halaman itu menjadi sunyi senyap. Bima membeku. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepala. Aku yang membeli tempat ini, aku yang membayarnya, koreksiku. Cicilan KPR, iuran pengelolaan, tagihan listrik dan air, semuanya atas namaku. Aku bisa menunjukkan laporan bank jika kamu mau. Suaraku tidak meninggi, tapi setiap kata terasa kuat. Bima merebut dokumen itu. Tangannya gemetar. Wajahnya kehilangan semua warna. Tidak, ini tidak mungkin. Rania mengangkat kepala. Ekspresinya berubah. Penampilan rapuh itu lenyap, digantikan oleh ketidakpercayaan yang jelas. Bima, kamu bilang tempat ini milikmu. Bima tergagap. Aku pikir. Aku menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terkadang kebenaran tidak membutuhkan penjelasan. Ia hanya perlu diungkapkan pada saat yang tepat. Gumaman mulai lagi. Jadi, dia penipu yang mencoba memindahkan selingkuhannya ke rumah istrinya. Menjijikkan. Suara Rania tiba-tiba meninggi. Bima, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Menyaksikan adegan itu, aku tidak merasakan kepuasan, hanya rasa keakraban yang mendalam. 4 tahun lalu, aku berada di posisi yang sama, mempercayai kebohongan dan melihat duniaku hancur. Aku tidak ingin menonton lagi. Aku berbalik. Kalian punya waktu sampai tengah malam, kataku tanpa menoleh ke belakang. Keluarkan barang-barang kalian. Jika kalian masih di sini, aku akan menelepon polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Tidak ada yang mencoba menghentikanku. Aku berjalan dengan langkah pelan dan mantap. Ketika aku sampai di jalan, Adrian masih bersandar di mobilnya. Dia tidak bertanya. Dia hanya membukakan pintu. Aku masuk dan saat pintu tertutup, kebisingan di belakangku lenyap sepenuhnya. Mobil mulai berjalan. Aku bersandar dan memejamkan mata. Kali ini, aku tidak merasa hampa. Aku merasa sangat ringan. Itulah kelegaan yang telah kutunggu selama 4 tahun. Mobil meninggalkan kawasan perumahan. Lampu-lampu masa laluku memudar di kaca spion, tapi adegan itu masih terukir di benakku. Wajah Bima, campuran panik dan keras kepala. Rania melepaskan topeng kepolosannya. Begitu uang tidak lagi dibicarakan, tidak ada lagi kepura-puraan. Ada hal-hal yang hanya perlu kau lihat sekali untuk memahaminya sepenuhnya. Tidak perlu tinggal untuk melihat akhir yang pahit. Adrian mengemudi perlahan. Tanpa musik, tanpa kata-kata. Dia memberiku ruang yang kubutuhkan. Aku menyandarkan kepalaku ke jendela. Kota masih hidup, terang dan bising. Tapi aku merasa benar-benar terputus, seolah-olah aku telah melewati ambang batas dari satu dunia ke dunia lain, dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Kemana? Tanya Adrian. Aku berhenti sejenak. Hotel? Dia tidak bertanya mengapa, dia hanya mengangguk. Baiklah. Mobil masuk ke jalan tol, papan-papan neon kabur di kedua sisi. Melihat orang-orang di trotoar, aku mengerti. Selama bertahun-tahun, aku seperti mereka, bergegas tanpa tujuan, tidak pernah benar-benar tahu kemana aku pergi. Bedanya, hari ini, aku akhirnya tahu tujuanku. Mobil berhenti di depan sebuah hotel mewah di pusat kota. Hotel itu tidak mencolok, tapi cukup eksklusif untuk menjamin ketenangan. Adrian keluar dan membukakan pintuku. Angin malam menerbangkan rambutku, membawaku kembali ke realitas yang jernih. Kamu tidak perlu tinggal, kataku padanya. Adrian menatapku serius. Kamu yakin akan baik-baik saja? Ya, aku yakin. Dia mengangguk tanpa memaksa. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Pasti. Aku mengambil kunci kamar dan naik lift. Ruang tertutup, cahaya hangat, cermin yang memantulkan wajahku. Lipstikku telah pudar. Rambutku sedikit berantakan, tapi mataku lebih tegas dari sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan yang tersisa.
Aku membuka pintu kamar hotel dan masuk. Ruangan itu luas, bersih, dan sangat teratur. Aku meletakkan tasku, melepas sepatu hak tinggiku, dan langsung ke kamar mandi. Air panas terasa mengejutkan pada awalnya, tapi pikiranku lebih jernih dari tahun-tahun sebelumnya. Aku berdiri di bawah pancuran untuk waktu yang lama, membiarkan semuanya hanyut, tidak mencoba menahan apapun. Aku mengenakan jubah mandi yang lembut dan berbaring di tempat tidur, tapi tidur tak kunjung datang. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Itu Bima. Aku tidak membalas. Sedetik kemudian, pesan lain. Aku minta maaf, sungguh. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku menatap layar. Aku tidak merasakan apa-apa. Bukan marah, bukan kasihan, hanya jarak yang sangat jauh. Pria yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 4 tahun, yang membisikkan kata-kata manis, terasa seperti orang asing. Aku mengunci layar. Tidak perlu merespons, tapi beberapa menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Itu panggilan telepon. Bima Aditya. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, "Halo, Henning." Dia tidak menyangka aku akan mengangkatnya. "Maya." Suaranya terdengar parau. "Kamu di mana?" "Di suatu tempat yang bukan urusanmu." "Maya." "Aku sudah mengusir Rania. Aku menyewa studio murah untuk sementara." "Bagus untukmu," potongku. "Itu yang harus kamu lakukan." Dia tercekat. "Kamu benar-benar tidak merasakan apa-apa." Aku tetap diam. Bukan karena aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi karena tidak ada gunanya. Suaranya turun menjadi bisikan putus asa. "Maya, sudah 4 tahun. Apa benar-benar tidak ada cinta yang tersisa?" Jika dia menanyakan itu setahun yang lalu, aku mungkin akan menangis. Tapi tidak sekarang. "Tidak," jawabannya bersih. Tanpa ragu. Keheningan kembali. Sesaat berlalu sebelum dia berbicara lagi. "Kamu sudah berubah." "Iya," jawabku. "Karena sekarang aku melihat semuanya dengan jelas." Dia tertawa pahit. "Jadi wakil presiden itu, Adrian, apa benar-benar tidak ada apa-apa di antara kalian?" Aku memutar mata. "Percaya apa yang kamu mau, tapi kamu tidak punya hak untuk menanyakan itu padaku." Aku berhenti. "Saat kamu membawa wanita lain ke rumahku, kamu kehilangan hak itu." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa mendengar napasnya. Aku hendak menutup telepon ketika dia tiba-tiba berbicara. "Maya, aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini." Aku berhenti. "Aku akan membuktikan kamu tidak sebersih yang kamu kira," desisnya. Suaranya tidak lagi memohon. Dingin, berbahaya. Aku membuka mata dan menatap langit-langit. "Coba saja," kataku dan menutup telepon. Aku tidak memberinya kesempatan untuk berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkan ponsel di tepi meja nakas dan berbaring diam. Aku tidak langsung tidur, tapi aku juga tidak tenggelam dalam pikiran. Aku hanya mengerti satu hal dengan pasti. Bima tidak akan berhenti, dan aku juga tidak. 30 menit kemudian, ponsel bergetar lagi. Itu Adrian. "Kamu baik-baik saja?" Aku membalas. "Aku baik-baik saja." Sesaat kemudian, dia menelepon. Aku menjawab. "Ada sesuatu yang terjadi?" tanyanya segera. "Tidak. Semuanya berjalan persis seperti seharusnya." Dia berhenti. "Hati-hati dengan Bima. Dia bukan orang yang sederhana." Aku juga bukan. Aku mendengar tawa kecil di ujung sana. Itulah yang kupikirkan. Besok ada rapat dewan penting. Aku sudah siapkan semuanya. Aku siap. Bagus. Istirahatlah. Aku menutup telepon, meletakkan ponsel, dan memejamkan mata. Malam itu, aku tidak bermimpi, dan aku tidak terbangun dalam kepanikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Sinar matahari masuk melalui jendela, membentuk garis di atas karpet. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambutku, dan mengoleskan kembali lipstikku yang berani. Semuanya teratur, tepat, dan sempurna, seperti versi diriku saat ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk kelemahan.
Aku mengenakan setelan gelap, mengambil tasku, dan pergi. Hari baru dimulai, dan aku tahu itu tidak akan menjadi hari yang tenang. Ketika aku memasuki gedung perusahaan pagi itu, hal pertama yang kurasakan bukanlah keakraban, melainkan ketegangan. Arsitekturnya sama, tapi tatapan matanya tidak. Beberapa menghindari tatapanku. Yang lain menatapku dengan rasa ingin tahu yang intens, dan yang lain berpura-pura normal, gagal menyembunyikan ketidaknyamanan mereka. Aku mengerti. Skandal semalam telah menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Aku tidak berhenti. Aku tidak bertanya, dan aku tentu saja tidak menawarkan penjelasan. Aku langsung menuju lift dan menekan tombol lantai eksekutif. Pintu tertutup, dan keheningan menyelimuti. Aku menatap diriku di pantulan cermin. Wajah yang sama tapi mata yang berbeda, lebih dingin, lebih jernih. Pintu terbuka. Sebelum aku sampai di kantorku, asistenku berlari menghampiriku. "Ibu Direktur." Suaranya gelisah. "Ada apa?" "Ada seseorang yang membuat keributan besar di bawah." Aku berhenti. "Siapa?" Dia ragu-ragu. "Bapak Bima Aditya." Aku tidak terkejut. "Apa yang dia lakukan?" "Dia membawa keluarganya." Mereka di depan pintu masuk utama dengan spanduk berteriak bahwa perusahaan memecat karyawan secara tidak adil. Aku menatapnya. "Sudah panggil keamanan?" "Sudah, tapi mereka menolak untuk pergi." Aku mengangguk. "Mengerti." Kita turun. Lift membawa kami ke lobi. Semakin dekat, semakin keras suaranya. Bukan hanya teriakan. Ada kerumunan dan suara ponsel yang terus merekam. Pintu kaca terbuka. Aku berjalan keluar. Pemandangannya persis seperti yang kuduga. Bima berada di tengah, dikelilingi oleh beberapa orang tua yang jelas-jelas kerabatnya. Mereka memegang spanduk putih dengan huruf hitam tebal, "Tidak adil, pemekatan, tirani korporat, keadilan untuk Bima Aditya." Karyawan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil berbisik. Pejalan kaki berhenti untuk menonton. Ketika Bima melihatku, ekspresinya berubah seketika. Kemarahan lenyap, digantikan oleh peran korban yang dilatih dengan sempurna. "Maya," teriaknya agar semua orang mendengar, "akhirnya kamu berani menghadapiku." Aku tidak terburu-buru. Aku berjalan dengan langkah mantap sampai beberapa meter darinya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku. Suaraku tidak keras, tapi otoritas di dalamnya membungkam orang-orang di dekatnya. "Aku berjuang untuk hak-hakku," jawabnya. "Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk memecatku dan mengambil semuanya dariku. Kamu pikir kamu siapa?" Aku menatapnya selama beberapa detik. "Sudah selesai?" Dia tersentak. "Jika ada lagi yang mau kamu katakan, lanjutkan," kataku, "kamu punya penonton. Katakan apapun yang kamu mau." Reaksiku yang sama sekali tidak terpengaruh membuatnya bingung. Tapi dia melanjutkan, "Aku memberikan 7 tahun hidupku untuk perusahaan ini. Aku menghasilkan pendapatan dan begitu kamu dipromosikan, kamu berencana untuk menyingkirkanku. Ini perusahaan, bukan taman bermainmu." Beberapa orang tua mengangguk. Aku menyaksikan semuanya tanpa bereaksi. Aku menunggu sampai dia benar-benar selesai. Lalu aku maju selangkah. "Baiklah," kataku. "Kamu sudah selesai bicara. Sekarang giliranku." Plaza itu menjadi sunyi senyap. Aku menoleh ke kepala keamanan gedung. "Tolong tampilkan rekaman kamera keamanan dari pintu masuk." Petugas itu ragu-ragu. "Sekarang, Bu." "Sekarang." Sesaat kemudian, layar digital besar di lobi diambil alih oleh siaran langsung dari pintu masuk utama yang menunjukkan Bima dan kerabatnya memblokir akses. Aku berbalik menghadapnya lagi. "Pak Bima, apa Anda tahu apa yang sedang Anda lakukan sekarang?" Dia mengatupkan rahangnya. "Aku menggunakan hak-hakku." "Tidak." Aku menggelengkan kepala. "Anda masuk tanpa izin ke properti perusahaan swasta, mengganggu ketertiban, dan secara aktif mencoba merusak citra entitas bisnis." Nadaku pelan, tepat. Dia mulai goyah. "Kamu mengancamku lagi?" "Tidak, saya memberitahu Anda." Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon polisi. Suasana tegang seketika. Bima panik. "Maya, apa-apaan yang kamu lakukan?" "Melaporkan kejahatan," jawabku tenang. "Ada orang-orang yang masuk tanpa izin ke properti pribadi dan memblokir pintu masuk perusahaan."
Dia menerjang ke depan untuk mencoba merebut ponselku. Kamu gila. Petugas keamanan segera menahannya dan menariknya kembali. Aku terus berbicara di telepon. Ya, alamatnya di. Aku memberikan semua detail dan menutup telepon. Bima terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Kamu benar-benar menelepon polisi. Saya sudah memperingatkan Anda. Aku menatapnya. Ini bukan lagi masalah pribadi. Salah satu pria tua bersamanya maju. Kamu kan istrinya. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku menatapnya langsung. Masalah perkawinan kami sekarang terpisah secara hukum dari situasi ini. Ini adalah masalah perusahaan. Pria itu terdiam dan mundur. Gumaman semakin kencang. Dia benar-benar menelepon polisi. Ini sudah di luar kendali. Bima menatapku. Tidak ada lagi permohonan di matanya, hanya kebencian murni. Maya, kamu monster. Aku tidak menjawab. Beberapa kata bahkan tidak pantas mendapatkan udara untuk dijawab. 10 menit kemudian, sirene terdengar. 2 mobil patroli berhenti di depan gedung dan beberapa petugas polisi keluar. Ada apa di sini? Aku maju. Selamat pagi, Pak. Orang-orang ini masuk tanpa izin ke properti perusahaan swasta, memblokir pintu masuk utama, dan mengganggu operasional. Seorang petugas menatap Bima. Pak, bisa jelaskan? Bima tergagap. Saya hanya protes untuk hak-hak saya. Hak apa yang mengharuskan Anda memblokir pintu masuk gedung pribadi? Tanya petugas itu dengan tegas. Bima tidak menjawab. Petugas itu melihat spanduk-spanduk itu. Anda harus segera pergi. Jika Anda tidak mengosongkan properti ini sekarang juga, Anda akan ditangkap karena masuk tanpa izin dan mengganggu ketertiban. Kelompok itu panik. Para kerabat mulai menarik lengan Bima. Ayo, Bima, jangan diperburuk, kita pergi. Bima berdiri membeku, menatapku. Dia tampak ingin berteriak, tapi akhirnya dia mengatupkan giginya, berbalik, dan pergi. Kerumunan bubar. Plaza kembali normal, tapi suasana di dalam gedung tidak akan pernah sama lagi. Aku menoleh ke karyawan yang masih di lobi. Semuanya, kembali ke meja masing-masing. Suaraku tidak keras, tapi mutlak. Tidak ada yang menjawab, mereka hanya bubar dalam diam. Aku berbalik dan kembali ke dalam. Pintu lift tertutup. Kali ini, tidak ada mata yang mengikutiku. Aku sendirian menatap pantulan diriku. Aku tidak tersenyum, tapi aku juga tidak sedih. Aku hanya merasa semuanya mulai jatuh pada tempatnya. Setelah protes berakhir, kantor perlahan kembali ke ritme biasanya. Tapi aku tahu ketenangan itu hanya di permukaan. Situasi seperti ini selalu meninggalkan bekas. Tatapan, bisikan, spekulasi, tapi sekarang lebih terkendali. Aku masuk ke kantorku dan menutup pintu, mengisolasi diriku dari kebisingan perusahaan. Aku duduk di mejaku dan menyalakan komputer, tapi aku tidak langsung mulai bekerja. Mataku tertuju pada layar, tapi pikiranku jauh ke depan. Bima telah mencapai titik terendahnya, dan orang yang putus asa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Telepon mejaku berdering. Dari Departemen Hukum. Ibu Direktur. Ya, kami sudah selesai meninjau berkas Bima Aditya. Kesimpulannya, tingkat penggelapannya cukup untuk pemecatan langsung dengan alasan yang jelas. Namun, jika kita melanjutkan secara hukum, dia akan menghadapi tuntutan pidana federal. Aku berhenti sejenak. Siapkan dokumentasinya. Mengerti. Kami akan pastikan semuanya kedap. Saya akan memberikan persetujuan akhir nanti. Baik, Bu Direktur. Aku menutup telepon. Aku tidak ragu. Aku hanya ingin benar-benar yakin. Bukan untuknya, tapi untukku. Keputusan seperti ini tidak bisa dibatalkan. Aku tidak ingin ada penyesalan. Sekitar tengah hari, Adrian menelepon. Ada waktu sebentar? Ada apa? Ke kantorku. Baik. Aku berjalan menyusuri lorong. Suasananya telah berubah. Tatapan langsung itu hilang, digantikan oleh jarak yang penuh hormat. Aku masuk ke kantornya dan menutup pintu. Dia berdiri di dekat jendela sambil memegang sebuah berkas tebal. Duduk. Aku duduk. Dia menyerahkan berkas itu padaku. Lihat ini.
Aku membukanya. Itu adalah catatan rinci transaksi Bima selama 3 tahun terakhir. Setiap angka, setiap tanggal, setiap rekening, didokumentasikan dengan sempurna. Aku membaca dalam diam. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Ini bukan sekadar penggelapan kecil-kecilan, kata Adrian. Aku mengangkat kepala. Suap ilegal. Dia tidak bertindak sendirian, jawabnya belak-belakan. Aku menutup berkas itu dan meletakkannya di atas meja. Apa kamu benar-benar yakin dengan data ini? Aku tidak memberimu apapun yang tidak kuyakini. Aku terdiam. Ini bukan lagi masalah SDM internal. Tepat. Adrian bersandar di meja. Sejauh mana kamu mau membawa ini? Aku menatapnya langsung. Sampai tuntas. Dia tidak terkejut, hanya mengangguk. Mengerti. Aku bersandar di kursiku. Tapi sebelum aku melakukan ini, aku perlu menemuinya. Dia mengerutkan kening. Kenapa? Aku ingin mendengarnya. Melihat apakah dia punya hal lain untuk dikatakan. Adrian menatapku. Apa kamu masih berharap? Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku hanya ingin menutup ini dengan benar. Dia mengangguk. Hati-hati. Aku tahu. Aku berdiri dan mengambil berkas itu. Saat aku sampai di pintu, Adrian berbicara. Maya. Aku berbalik. Apapun yang kamu lakukan, aku mendukungmu. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit dan pergi. Sore itu, aku turun ke meja keamanan. Apa Bima Aditya masih di sekitar sini? Petugas itu memeriksa kamera. Sepertinya dia di kedai kopi seberang jalan. Bu, terima kasih. Aku meninggalkan gedung dan menyeberang jalan. Itu adalah kedai kopi kecil yang independen. Beberapa orang tersebar, dan di sanalah dia, duduk sendirian menatap es kopi yang sudah benar-benar mencair. Aku berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat kepala, pertama kaget, lalu kalah. Kamu menelepon polisi, katanya. Iya. Dia duduk tak bergerak. Wajahnya kuyu, kemejanya kusut. Pria yang percaya diri dan sombong itu telah tiada, hanya menyisakan cangkang yang lelah. Ada lagi yang mau kamu katakan? Tanyaku. Dia tertawa hampa. Kamu datang untuk mendengarkanku? Iya, hanya untuk mendengarkan. Dia diam selama beberapa detik. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Aku tahu. Dia menatapku. Kapan kamu mengetahuinya? Sudah lama sekali. Aku hanya tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya. Aku memang bodoh. Aku tidak mengoreksinya. Dulu kamu pikir akulah yang bodoh. Dia membeku, dia tidak bisa menyangkalnya. Maya, bisiknya. Aku tidak pernah berencana menceraikanmu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku pikir kamu akan selalu ada, tidak peduli apa yang kulakukan. Aku tersenyum tipis dan sedih. Kalau begitu, salahku karena memberimu kesan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya. Tidak, itu salahku. Aku terbiasa kamu menahan segalanya. Baru saat kamu berhenti, aku menjadi takut. Aku tidak menjawab. Bertahun-tahun yang lalu, kata-kata itu akan menghancurkanku. Sekarang, itu terlalu sedikit, terlalu terlambat. Ada lagi? Tanyaku. Dia menatapku lama, lalu perlahan menggelengkan kepala. Tidak. Bagus. Aku berdiri. Ini berakhir di sini. Dia tidak mencoba menghentikanku, hanya melihatku berjalan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan kedai kopi, aku tidak langsung kembali ke kantor. Aku berjalan di sepanjang jalan raya untuk waktu yang lama. Daun-daun musim gugur mulai berubah warna, berdesir lembut ditiup angin. Kota masih bising, tapi pikiranku benar-benar tenang. Bukan karena semuanya telah selesai, tapi karena aku akhirnya telah menarik garisku sendiri. Bima telah mengatakan semua yang bisa dia katakan, dan aku telah mendengar cukup. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Aku kembali ke kantor saat matahari mulai terbenam. Lorong-lorong hampir kosong, lampu-lampu putih memantul di lantai yang mengkilap. Aku masuk ke kantorku dan menutup pintu. Laci mejaku persis seperti yang kutinggalkan. 2 map, perceraian dan bukti penggelapan. Aku membuka berkas Bima lagi. Kali ini, aku tidak membacanya baris per baris. Aku membacanya sekilas seperti audit kasus yang sudah ditutup.
4 tahun adalah waktu yang lama, tapi juga cukup waktu bagi seseorang untuk berubah. Ponselku bergetar. Pesan dari Adrian. Sudah selesai? Aku menjawab, ya, sudah selesai. Sesaat kemudian, dia menelepon. Bagaimana tadi? Dia tidak menyangkalnya, kataku. Dia tidak meminta kesempatan lagi. Dia hanya menerimanya. Adrian diam selama beberapa detik. Jadi, apa keputusanmu? Aku melihat berkas itu. Kirim ke pihak berwenang. Kita lanjutkan dengan tuntutan pidana. Dia tidak ragu. Mengerti. Bagian hukum akan berkoordinasi dengan mereka. Terima kasih. Aku menutup telepon. Aku melihat keluar jendela. Langit benar-benar gelap, dan kota bersinar dalam garis-garis cahaya. Aku mengambil map-map itu, mematikan lampu, dan pergi. Aku tidak menoleh ke belakang. Mulai saat itu, tidak ada yang akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, aku tiba lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku punya lebih banyak pekerjaan, tapi karena aku tahu inilah hari di mana semuanya akan terungkap. Tidak ada asumsi, tidak ada bayang-bayang. Suasana di gedung tampak normal, tapi sebenarnya tidak. Orang-orang di lobi tidak berbisik atau menghindari tatapanku. Mereka mengangguk dengan hormat dan melanjutkan urusan mereka. Keteraturan telah kembali. Aku naik ke kantorku. Sebelum aku menyalakan komputer, asistenku mengetuk. Ibu Direktur, ada tamu. Siapa? Rania. Aku berhenti sejenak. Suruh dia masuk. Pintu terbuka. Rania masuk dengan kursi rodanya. Kursi yang sama, wajah lembut yang sama, tapi kali ini dia tidak menghindari tatapanku. Dia menahannya, dan aku menahannya. Tak satu pun dari kami yang berbicara lebih dulu. Akhirnya, aku memecah keheningan. Apa yang kamu mau? Suaraku netral. Dia menggigit bibirnya. Aku datang untuk bicara. Tentang apa? Tentang Bima. Aku bersandar di kursiku. Lanjutkan. Rania menatapku selama beberapa detik. Apa kamu pikir kamu sudah menang? Aku tertawa singkat. Aku tidak bermain untuk menang atau kalah, lalu apa yang kamu lakukan? Aku menatapnya langsung. Aku yang mengakhirinya. Dia tersenyum. Tapi itu bukan lagi senyum rapuh, itu tajam. Kamu pikir sesederhana itu? Aku tidak bereaksi. Apa maksudmu? Rania memperbaiki posisinya di kursi. Suaranya menjadi lebih pelan. Bima, apa kamu benar-benar berpikir dia menggelapkan semua uang itu sendirian? Aku tidak berkata apa-apa, tapi mataku menajam. Maksudmu? Dia tersenyum tipis. Anda pintar, Bu Direktur. Anda bisa menghitungnya. Aku tetap diam. Jika dia berkata jujur, ini jauh lebih besar dari sekadar suami yang tidak setia. Apa yang kamu inginkan sebagai imbalan? Tanyaku langsung. Dia tidak ragu. Sederhana. Hentikan seluruh proses hukum. Penyelidikan ini. Sebagai imbalannya, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Maksudmu Bima hanya pion? Tepat. Hanya perantara. Pelaku sebenarnya ada di atas, dan uangnya. Dia tersenyum. Aku tidak punya semuanya, tapi aku tahu di mana letaknya. Aku menatapnya, kamu bohong? Dia mengangkat bahu. Percaya atau tidak. Tapi jika Anda menyerahkan berkas itu sekarang, semuanya akan mati bersama Bima. Itu adalah skenario yang masuk akal. Bima tidak cukup pintar untuk melakukan hal seperti ini sendirian. Jadi, kamu ingin aku mengubur semuanya untuk melindungimu, kataku. Iya, dia mengangguk. Dan sebagai imbalannya, Anda mempertahankan pekerjaan Anda dan perusahaan terhindar dari skandal. Aku tertawa kering. Apa kamu benar-benar berpikir aku peduli tentang itu? Dia ragu-ragu. Anda tidak takut kehilangan pekerjaan? Saya tidak mengambil posisi ini untuk melindungi pekerjaan saya, jawabku. Saya mengambilnya untuk melakukan apa yang benar. Ekspresinya retak. Anda tidak seperti yang lain. Aku tidak menjawab. Itulah sebabnya kamu di sini. Aku membuka laci, mengambil sebuah berkas, dan menggesernya ke arahnya. Lihat ini. Dia ragu-ragu, tapi mengambilnya. Saat dia membolak-balik halaman, wajahnya menegang. Transfer bank, kataku.
termasuk yang berakhir di rekening luar negeri milikmu. Dia mencengkeram kertas itu erat-erat. Aku tidak hanya tahu kamu menerima uangnya. Aku tahu persis kemana kamu mengirimnya setelah itu. Suasana menjadi dingin. Dia menjatuhkan berkas itu. Senyumnya lenyap sepenuhnya. Anda menyelidiki saya. Saya menyelidiki semua orang, jawabku. Kamu tidak istimewa. Dia menunduk. Semua kesombongannya menguap. Jadi, Anda tahu segalanya? Tidak semuanya, tapi cukup untuk tahu aku tidak perlu membuat kesepakatan denganmu. Dia diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela napas berat. Begitu. Anda tidak bisa dibeli. Tidak. Jadi, Anda akan menghancurkanku. Saya tidak melakukan apa-apa, kataku. Hukum yang akan melakukannya. Dia memejamkan mata. Ketika dia membukanya, tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Aku tidak mau masuk penjara. Kamu punya satu pilihan. Bekerja sama denganmu, aku menggelengkan kepala. Bukan denganku, dengan pihak berwenang. Dia mengepalkan tinjunya. Dan jika aku tidak mau, maka kamu akan jatuh bersama Bima. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Aku butuh waktu. Kamu tidak punya banyak waktu. Aku menatapnya tajam. Kamu punya 3 hari. Bawa semua dokumentasi yang kamu punya. Dia mengangguk pelan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku menekan interkom. Tolong antar Nona Rania keluar. Asistenku membantunya pergi. Ketika pintu tertutup, aku melihat berkas-berkas di mejaku. Cerita yang kukira akan berakhir, ternyata baru mencapai klimaksnya. Ponselku berdering. Itu Adrian. Kudengar dia ada di sana. Bagaimana? Seperti yang kamu duga, jawabku. Bima tidak bertindak sendirian. Mau aku turun tangan? Tidak, aku akan menanganinya. Baiklah, jangan jalan sendirian di malam hari. Aku menutup telepon dan melihat keluar jendela. Hari masih siang, tapi aku tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah Rania pergi, aku tidak kembali ke pekerjaan normalku. Berkas-berkas itu tetap terbuka di mejaku, menampilkan angka-angka yang akan membuat auditor manapun berkeringat. Aku tidak memeriksanya untuk mengecek. Aku melihatnya untuk mengingatkan diriku bahwa ini bukan lagi sekadar perceraian biasa. Ini adalah korupsi struktural. Aku berjalan ke jendela. Di bawah, kota masih bergerak. Mobil, orang, rutinitas. Tapi ceritaku telah berubah total. Ini bukan lagi tentang istri yang dikhianati. Ini tentang membongkar sistem yang korup. Telepon berdering. Dari kepala bagian hukum. Berkas-berkas siap diserahkan kepada pihak berwenang. Belum, kataku. Hening, tunggu. Anda yakin? Ya. Aku yang akan memutuskan kapan harus bertindak, mengerti. Aku tidak berubah pikiran. Aku hanya perlu melihat gambaran lengkapnya. Saat makan siang, aku tidak meninggalkan kantor. Aku memeriksa silang data antara berkas Bima dan anggaran departemen. Potongan-potongan itu mulai pas. Bima adalah saluran, bukan dalang. Pukul 3 sore, asistenku mengetuk. Direktur, Bapak Tirtayasa, Wakil Presiden Penjualan, ingin bertemu Anda. Aku berhenti sejenak. Nama itu muncul di semua catatan. Suruh dia masuk. Tirtayasa masuk, tinggi, bahu lebar, dengan kemeja putih bersih dan dasi sutra. Dia tampak tenang, tapi matanya sangat waspada. Selamat sore, Bu Direktur. Silakan duduk. Tirtayasa duduk. Dia langsung ke intinya. Saya berasumsi Anda tahu mengapa saya di sini. Saya mendengarkan. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Saya sudah mendengar tentang situasi Bima Aditya, dan saya yakin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman seperti apa? Keputusan keuangan itu, Bima, beberapa perintah datang dari atas. Dari siapa tepatnya? Dia berhenti. Saya rasa tidak perlu menyebut nama, Maya. Aku tersenyum dingin. Anda datang ke kantor saya untuk menyiratkan konspirasi, dan Anda tidak ingin menyebut nama, beberapa hal lebih baik tidak diucapkan. Demi kebaikan perusahaan. Demi kebaikan perusahaan, atau demi kebaikan Anda sendiri. Dia tidak menyangkalnya.
Saya hanya menyarankan agar semua ini berakhir pada Bima, minimalkan kerusakan. Stabilkan cabang. Aku menatapnya. Itu saran atau ancaman? Dia mengatupkan rahangnya. Kalau begitu, saya sarankan Anda pergi, jawabku tanpa ragu. Matanya menggelap. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan ini, Maya. Jangan mulai menggali kuburan yang tidak bisa Anda tutup lagi. Aku menatapnya. Anda mengancam saya. Tidak. Dia menggelengkan kepala. Saya memberimu nasihat. Beberapa orang tidak suka dibawa ke terang. Udara di ruangan menjadi berat, menyesakkan, tapi aku tidak berkedip. Kalau begitu, seharusnya mereka tidak mencuri dalam gelap. Tirtayasa terdiam. Setelah beberapa detik, dia berdiri. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Apa yang terjadi sekarang adalah tanggung jawab Anda. Dia berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Aku duduk di sana mengulang setiap kata dalam pikiranku. Sekarang gambaran itu lengkap. Itu adalah jaringan suap dan penggelapan besar-besaran. Malam itu, ponselku berdering. Itu Rania. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum menjawab. Ibu Direktur. Suaranya tidak lagi beracun. Sudah membuat keputusan. Sudah, katanya. Aku akan bekerja sama. Bagus. Besok aku akan ke pihak berwenang dan memberikan semuanya. Aku diam. Tapi Anda harus berjanji mereka tidak akan menimpakan semuanya padaku, pintanya. Saya tidak menjanjikan apa-apa, jawabku. Saya hanya menjamin bahwa kebenaran akan terungkap. Dia diam sejenak. Cukup. Dia menutup telepon. Aku melihat keluar jendela. Langit benar-benar hitam. Hari lain telah berakhir, tapi besok akan menjadi ledakannya. Aku mengumpulkan barang-barangku dan melihat sekeliling kantor. Aku tidak lagi merasakan tekanan hari-hari sebelumnya, hanya kejelasan mutlak. Aku mematikan lampu dan pergi. Keesokan paginya, aku tiba lebih awal, bukan untuk bersiap-siap, tapi untuk menyaksikan kepingan-kepingan itu jatuh. Suasana di lobi berbeda. Tidak ada bisikan, tidak ada tatapan tersembunyi, hanya ketegangan yang hening. Badai telah tiba. Pukul 9 pagi, ponselku berdering. Dari agen yang menangani kasus ini. Ibu Direktur. Ya. Rania Harper sudah ditahan. Dia bekerja sama. Informasinya cocok dengan berkas-berkas itu? Tepat. Kami akan segera memperluas penyelidikan. Surat perintah akan segera dieksekusi. Tim saya akan siap bekerja sama. Terima kasih. Menjelang tengah hari, berita itu resmi di dalam perusahaan. Robert Tirtayasa, Wakil Presiden Penjualan, diskors sambil menunggu penyelidikan federal. Beberapa eksekutif lain digiring keluar gedung oleh agen. Semuanya bergerak lebih cepat dari yang diharapkan, tapi dengan presisi bedah. Aku tinggal di kantorku menyaksikan notifikasi masuk. Aku tidak ikut campur. Ketika Anda menyerahkan sesuatu kepada pihak berwenang, Anda membiarkan sistem melakukan tugasnya. Saat makan siang, ponsel pribadiku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu. Halo. Maya. Suara Bima hampa, tak bernyawa. Aku baru saja bicara dengan pengacaraku, katanya. Aku tahu aku akan masuk penjara. Aku melihat keluar jendela. Aku tidak menjawab. Apa kamu membenciku? Tanyanya. Aku hanya merasa kasihan padamu. Aku memejamkan mata sejenak. Sudah berakhir, Bima. Ya. Dia tertawa parau. Aku tahu. Aku hanya ingin mendengar suaramu. Dia berhenti. Kamu benar tentang segalanya. Permintaan maaf yang datang bertahun-tahun terlambat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu hanya tidak peduli sampai kamu tertangkap. Iya, akunya. Keheningan itu tidak canggung, hanya hampa. Maya. Apa? Bolehkah aku bertanya satu hal terakhir? Silakan. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap cakrawala kota, cahaya yang terpantul di kejauhan. Iya. Satu kata. Kebenaran mutlak. Dia terdiam. Lalu dia tertawa pelan. Hanya itu yang kubutuhkan. Dia berhenti. Selamat tinggal, Maya. Dia menutup telepon.
Aku meletakkan ponsel. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa menyesal. Aku hanya merasakan sebuah babak berat dalam hidupku ditutup untuk selamanya. Sore harinya, Adrian masuk ke kantorku tanpa mengetuk. Sudah berakhir, katanya. Aku tahu. Dia mengangguk. Makan malam untuk merayakannya? Aku tersenyum tipis. Apa yang kita rayakan? Akhir dari sebuah era. Baiklah. Kami tidak pergi ke tempat mewah. Hanya restoran tenang dengan pencahayaan redup. Tidak ada yang mengenal kami. Tidak ada yang peduli. Kami makan dan berbicara tentang hal-hal normal. Cuaca, kota, hal-hal sederhana. Di tengah makan malam, Adrian bertanya, "Jika kamu tidak pernah mengetahuinya, menurutmu kamu akan berada di mana sekarang?" Aku meletakkan garpu. Mungkin sama seperti sebelumnya. Tinggal di apartemen itu, mengurusnya, percaya bahwa jika aku tetap diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku berhenti sejenak, sampai dia mengosongkanku sepenuhnya. Adrian mengangguk. Tapi kamu tidak melakukannya. Aku menatapnya. Terkadang kamu harus kehilangan semua yang kamu pikir kamu inginkan untuk mengerti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Apa kamu menyesalinya? Aku menggelengkan kepala. Tidak ada. Jika aku harus mengulanginya lagi, aku akan melakukan hal yang sama persis. Kami menyelesaikan makan malam dalam keheningan yang nyaman. Setelah itu, Adrian mengantarku pulang, bukan ke hotel, tapi ke apartemen. Tempat itu gelap dan kosong. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa detik sebelum membukanya. Di dalam, benar-benar sunyi. Tidak ada suara, tidak ada jejak Bima atau Rania, hanya ruang. Aku menyalakan lampu. Setiap sudut terekspos. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Aku berjalan melewati ruang tamu. Perabotan, dapur, dinding, yang pernah menjadi duniaku, kini hanyalah benda. Tidak sakit, hanya terasa jauh. Adrian tetap di pintu. "Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Aku berbalik dan tersenyum. Pasti. Dia pergi. Pintu tertutup. Aku sendirian. Tapi aku tidak merasa kesepian. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Aku menghirup dalam-dalam keheningan itu, dan perlahan menghembuskannya. 4 tahun, sebuah pernikahan, pengkhianatan besar, kehancuran total, dan akhirnya kejelasan. Aku tidak menang, aku tidak kalah. Aku memilih kebenaran. Dan aku tahu tanpa keraguan sedikit pun bahwa aku tidak akan pernah kembali. Beberapa cerita tidak berakhir dengan air mata. Mereka berakhir dengan sebuah kebangkitan. Kisah Maya adalah persis seperti itu. Dari seorang wanita yang terlalu banyak mencintai dan terlalu banyak menoleransi menjadi seorang wanita yang memiliki keberanian untuk memotong apa yang menghancurkannya. Itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah harga dari tahun-tahun keheningan. Banyak yang mungkin bertanya-tanya siapa yang benar. Jawabannya jelas. Bima ambisius, tidak setia, dan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mengambil apa yang bukan miliknya. Kesalahan terbesarnya adalah menganggap remeh kesabaran Maya. Dia baru mengerti nilainya ketika dia sudah kehilangannya. Dan saat itu, sudah terlambat. Dan Rania tidak pernah menjadi korban yang rapuh. Dia memilih jalan manipulasi dan ambisi dan akhirnya menghadapi konsekuensinya. Di dunia korporat, Anda bisa maju dengan skema, tapi Anda tidak bisa bertahan dengannya. Dan Maya tidak sempurna. Dia membuat kesalahan dengan tetap diam terlalu lama. Tapi kekuatan terbesarnya adalah tahu kapan harus berhenti. Dia mengerti bahwa mempertahankan hubungan yang beracun bukanlah kesetiaan. Itu adalah penghancuran diri. Dan ketika dia akhirnya mengambil langkah itu, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Itulah keberanian sejati. Jika ini adalah cerita tentang pernikahan, ini juga tentang harga diri. Anda bisa mencintai dengan dalam. Anda bisa memberikan segalanya. Tapi saat Anda kehilangan martabat, semua hal lain kehilangan nilainya. Jadi jika Anda mendengarkan ini, ingatlah sesuatu yang sederhana. Jangan berpegang pada seseorang yang tidak lagi memilihmu. Jangan melelahkan dirimu mencoba membuktikan nilaimu kepada seseorang yang tidak mengakuinya.
Jangan menunggu semuanya runtuh untuk belajar bagaimana melepaskan. Pergi tepat waktu bukanlah kekalahan, itu adalah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan jika ada sesuatu yang benar-benar indah dalam cerita ini, itu bukan keadilan, bukan jatuhnya orang-orang yang bersalah. Itu adalah saat ketika Maya, sendirian di apartemennya yang kosong, tidak lagi takut pada keheningan. Karena ketika seseorang berhenti takut sendirian, saat itulah mereka akhirnya bebas.